pocongnya ngeprank gitu. Pocongnya Mbak Imo. Pocongnya ngeprank polisi. Pura-pura apa? KDRT. Lu belum tahu. Di sini Jagger. Memang jangan. Ayo Jaggermeister. Iya. Kita siap di endorse. Di sinilah Di daripada sini air jadi putih. Jagger bisa banget. Ngapain air putih di sini? Mending Jagger. Kalau Jagger kita bisa tambah lucu kok. Kita percaya. Kita percaya pasti nambah 2,5 poin lah Iya. sebenarnya. Iya. Oke. Ada Dance Revolution. Oh iya. Kenapa ya gue tuh harus bikin ininya tuh kayak gitu? Halo. Halo, Balik lagi di Mantis. Ngoceh. Mantis Koce. Bersama saya Yan, Dan saya Budi. Budi. Tadi Adi. Adinya lagi demam. Ya udah nggak apa-apa, Budi juga boleh. Belum dikasih itu apa? Yang ini bye fever. Bye. Udah nggak jual sih? Emang udah? Gue nggak pernah lihat di Alfamart. Waktu itu gue pernah pengen beli. Buat apa? Cobain aja. Anjing. Kelakuan lu. Seorang laki-laki ke Alfamart mau beli bye fever untuk iseng. Karena itu tuh jadi dingin atau gimana ya? Kan udara di Cilegon panas nih. Jadi Jadi lu siang-siang mau pakai tempelin itu di Cilegon gitu. di matahari. Tuh. Di matahari. Kita sedang ada di studio kita ya. Oh iya. Studio tercinta. Studio tercinta. Kita udah punya studio sekali lagi. Iya. Halo Kasur. Halo. Halo Kasur. Dan sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Iya. Tolong di subscribe ya. Di like, di komen. Baru nonton, coba dibiasakan. Sekarang mah kita akan ngingetin di awal dan di akhir. Dan di akhir juga. Jadi hari ini kita akan membahas apa, saudara Yan? Kita akan membahas sebuah film yang penciptanya ya. Penciptanya dulu pernah menakut-nakuti saya. Ah ya, Membuat film bernama Pocong 2. pocong 2 ya. Iya. Pocong satunya tuh gimana? Pocong satunya katanya Masih kecil. itu katanya misteri. Jadi katanya Pocong 1 itu nggak bisa ditonton di bioskop, terlalu seram. Katanya gitu. Oh gitu. Iya. Nggak tahu. Tayang Tapi- nggak sih di bioskop? Pocong 2 tuh waktu pocong 1 udah besar gitu kan. Iya. Sekarang Pertumbuhan pocong 1. yang sekarang dia udah besar S2 dia. Oh, udah S2. Ini S2, iya. Jadi ini tuh ngambil master. Ambil master dia. Oh. Iya. Harvard dong. Pastinya. Jadi yang ini nama filmnya. Ya kan lu kalau pocong 2 pakai toga ya. Coba deh. Kok gua Sulit cuy. Dia mau geser ini toga, gamelan jalan. Satu lagu. Dia kan lama tuh. makanya naik tangganya gimana? Naik bisa melompat bisa. Tapi kan kalau hilang keseimbangan gimana? Jago. Dia kan ke S2. Oh iya. Iya. S2 ilmu kepocongan. Pocongan. Jadi ngantri semua gitu. Bukan pocong 2 yang akan kita bahas hari ini. Ya? Bukan. Kita bakal bahas film yang namanya Keramat. Kalau di Netflix, Sacred. Sacred. Terus keren ya si tulisannya, jadi mirip, dia kan pakai kayak Sanskerta gitu ya. Stylenya. Tulisan huruf keramatnya. Kalau di Sacred juga tetap Sacrednya pakai Betul. gitu. Keren sih. Sutradaranya itu namanya Monty Tiwa, dia yang bikin pocong-pocongan tuh. Pocong versus kuntilanak. Kenapa harus dijadiin dua? Pasti kuntilanak yang menang sih. Gue nonton lagi itu. Jadi Iya. yang menang pocong. Kok bisa? Pocong kan cuma loncat. Itu dia pocongnya ngeprank gitu. Pocongnya Mbak Imo. Pocongnya ngeprank polisi. Pura-pura apa? KDRT. Dia nulis. Iya. Pocong 1 dan 2. Iya. Pocong 3 dia yang saudara. Terus dia bikin Pocong The Origin. Dia tuh ahli pocong cuy. Oke, Sekali lagi, kita akan bahas Keramat ya, bukan Iya, pocong. Bukan. Nama film ini Keramat dan genre-nya ini, genre filmnya adalah genre horror go green. Ya. Sebuah sinopsisnya ya.
sebuah regu film yang sedang mengadakan persiapan syuting di Yogyakarta mengalami gangguan-gangguan mistis dari hantu nyai aktivis environmental friendly. Hantu tersebut merasuki jiwa seseorang, pemainnya, dan membuat gempar regu film ini. Gitu. Go green ya. Go green. Film ini mengungkap fungsi dan efisiensi dari platform reservasi hotel yang saat ini sudah bisa di-download di App Store. Yo. Film ini mengungkap fungsi dan efisien dari platform reservasi hotel yang saat ini sudah bisa di-download di App Store. Oke, Traveloka. Iya. Traveloka, jangan lupa placement itu nih, ya. Silakan, Kita tunggu. silakan. Ini gara-gara kayak gitu makanya mereka jadi gini. Gak ada apps buat, aduh mau tidur di mana, jadinya tidur di tempat gamelan-gamelan gitu kan. Duh, kita mau tidur di mana ya? Nah, itu contoh. Iya. Oh iya, suka tuh nggak? Suka Suka gue juga. banget. Gue suka aja. Gue suka banget. Dampaknya ke lo? Dampaknya gue oke. Gitu. Oh, itu bener. Iya. Karena kan nggak banyak jump scare. Oh iya sih. Nggak Ah, sih. banyak. Bener sih. Gue sih nikmatin sekali aja yang. Iya. Jadi tadi gue lagi boker, Ian nonton. Gue sengaja gue boker, gue tinggalin biar dia nonton sendirian. Gitu. Ternyata jerit. Bagus. Gitu. Oh jerit. Jerit gue. Kaget banget anjir. Soalnya lama banget dia. Ya pertanyaan gue kan, lu pas gue masuk WC, Hmm, lu kan masih di kasur. Pas gue keluar WC, lu di kursi. kursi. Karena setelah itu Itu tumben, ntar lu ya. Ini tumben, ini satu ketumbenan. Lu biasanya mundur. Kalau bisa dari pintu lu nontonnya. gue bisa mengatasi ketakutannya sih akhirnya. Di film ini doang. Saya pakar perhororan lah gitu. Kalau baik. mau nonton hantu sama saya aja. Oke. Pasti nggak ditonton. Oke. lanjut. Jadi lu suka dampak di lu tuh apa tadi? Oke. Oke aja Oke gitu. aja. Oke. Dampak di gua berasa nggak dikasih napas itu. Oke. Jadi hajar aja terus. Dari lihat mbak-mbak marah-marah, dilanjutin gitu kan. Ada setan-setanan malamnya. Abis itu mbak-mbak marah-marah lagi, dilanjutin lagi setan-setanan, terus setan-setanan, terus setan-setanan. Nggak dikasih napas. Iya. Capek. Saya capek. Ya emang sih nggak ini ya terus-terusan tegang ya dia. Jadi Situasi. ini mah rally aja gitu. Filmnya film rally ya. Mungkin bagusnya aktornya nanti Rifat Sungkar sih kalau kata gue. Sopo itu? Pembalap rally. Pembalap. Sama Fitra Eri, Oh, pembalap sirkuit, pembalap. YouTube saya tahu YouTube. Iya, itu pembalap sirkuit. Oh. Emang udah agak gitu. Udah pelontos. Mari Baik, kita mulai. Intro dong. Anda duluan. Baik. Gue poin pertama adalah pengenalan karakter yang sangat keren. Saya sangat appreciate itu. Terus poin kedua, Poppy Sofia, ya Tuhan, titik. Cepat sekali Betul, ya. betul. Langsung mengarah Saya tahu. pada. Saya tahu. Oke. Terus poin ketiga, ada orang yang nginep di satu rumah yang ada gamelannya, yang luarnya gelap itu, ngecek keluar rumah, kan ada yang tiba-tiba jalan tuh, Iya. tiba-tiba jalan, itu anjing sih. Gue nggak expect itu soalnya. Tapi Itu- lucu cuy. Betul. Iya. Tapi gue nggak expect. Iya. Tapi gue nggak expect. Gue pikir tuh kayak ini mah kelihatan dari jauh gitu. Emang paling kelihatan dari jauh-jauh gitu, paling dekat gitu. Enggak, ada orang lari bangsat. kayak kru-kru yang kena shoot gitu tapi mau mindahin apa Iya, gitu. gitu. Kayak gitu dia. Emang anjing sih. Terus poin keempat, treatment kameranya sangat pas buat gue. Ya. Realistis gitu. Realistis banget. Kayaknya yang kameramennya ini ya, jadi artis juga ya, talent juga ya. Itu kan terakhir masuk tuh. Oh ya, Yang terakhir yang nanti kita bahas. Oke. Ada gitu deh. ada. Itu dia sekali masuk bro. Oke. Dari gua udah. Yang pertama,
ya itu intronya keren banget, gue suka banget. Dan gue suka banget triggernya itu ada pada mereka lagi naik mobil, terus ada yang dok ke kacanya mereka. William Wongso ya gitu. Nah, itu William Wongso bukan. Ada Wongsonya, tapi bukan William Wongso. William Wongso siapa? Yang ngajarin siapa? Siapa chef itu bikin rendang? Yang pun masak. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Gila. Oh gitu. Nomor 2. Dialognya oke banget sih. Ya gue setuju. Keren. Gue nggak sangka ternyata kita bisa appreciate orang ngomong yang nggak jelas, tapi bahasa Indonesia kita nggak perlu tahu dia ngomong apa gitu. Kadang-kadang ada suara yang utama, kalau bisa kita dengar tuh ada suara yang dari samping-sampingnya. Tapi itu tuh jadi kayak bikin kita ya normal aja gitu. Apalagi kayak kondisi lagi mencekam atau apa gitu, ada aja suara dari mana-mana gitu. Tuh yang bikin suara filmnya tuh kayak rame gitu. Betul. Rame, full. Terus awalnya gue agak kecampur nih, si Migi mana, Poppy mana. Migi itu yang cakep, yang jadi hantunya. Poppy itu yang cakep. Poppy itu yang cakep. Jadi ada 2 orang yang cantik gitu. Ketika dia menjadi hantu, saya baru tahu gitu. Kerasukan, pas dia kerasukan saya baru tahu. Terus saya itu hantu yang perempuan itu kenapa kayak Naruto merah, kayak itu Naruto ternyata. Jalan kayak gini. Hebat nih. Jadi ini tuh film perguruan ninjutsu. Iya. Jangan seperti itu. Kayak gitu sih. Udah. Intro. Pertama, Mbak jamu yang ternyata adalah siapa itu? Cantik. Iya, cantik loh. Cantik. Itu aja yang orang itu minta nomor. Iya. Cantik pasti. Betul. Temen gue ya ada pernah bilang, gue pengen minta nomor mbak jamu yang sering datang ke rumah gue. Itu pernah dilakukan sama temen gue. Jangan-jangan jamu di rumah lo tuh Nyi Roro Kidul. Bukan jamu di rumah gue, jamu di rumah dia. Jamu di rumah dia itu ternyata bisa jadi. Mungkin tapi itu emang Nyai Roro Kidul, kita kan nggak tahu. Bukan sih kayaknya. Nyai Roro Kidul masa humble gitu? Kayak humble deh. Bukan Nyai Roro Kidul tuh yang megah, elegan gitu. Ingat terakhir dia WhatsApp. Terus nomor 2, dukunnya kemana? Gue bingung sih. Mungkin dukunnya buka portalnya sih. Enggak, kan abis si mbak jamu yang cantik itu menghilang, feeling gue itu hilangnya tuh ada pintu di bawah itu. Agak itu mah cuma ditutup muka aja, ditutup pipi. Oh gitu. Sebenarnya mah kan dia di situ, di belakang mereka. Oh gitu. Lagi sip terus sunset gitu. Ngebir lah. Jamu yang ada jamu itu. Lu belum tahu. Di sini Jagger. Ayo Jaggermeister. Yeah. Kita siap di endorse. Di sinilah daripada di sini jadi putih. Jagger bisa banget. Ngapain air putih di sini, mending Jagger. Kalau Jagger kita bisa tambah lucu kok. Kita percaya. Kita percaya. Pasti nambah 2,5 poin lah. Iya. Oke. Ya itu pertanyaan gue, dukunnya kemana? Soalnya abis apa tuh di gitu kan sama Son Goku kan. Terus pindah gitu kan. Dia buka portalnya, makanya dia pesan ke yang Dimas yang baju kuning. Ya. Itu pesan ikutin melatihnya gitu. Oh gitu. Tapi kan dia hilang juga. Dia kan hilang juga. Dia yang buka portal kayak nahan gitu. Kayaknya ya. Enggak ada. Di videonya enggak dijelasin. Cuman gue nyangkanya dia yang buka portal. Bentar loh. Kalau dia yang buka portal, pas yang ngeliatin itu tuh kan ada kamera ngeliatin si mbak jamu yang cantik. Sekali lagi kita penasaran namanya siapa ya, nanti kita google. Terus abis ke mbak yang cantik kan balik lagi tuh ke dukunnya hilang. Ada jalan terus sekali hilang dukunnya dulu tuh yang hilang sama yang belakangnya, yang paling belakang. Kan sebelum mereka pingsan, mereka tuh ngikutin si dukun itu, lari ke dukun itu, terus dukun itu nggak ada mukanya, tiba-tiba perhatiin nggak sih? Oh iya.
Baru mereka Oh, tiba-tiba iya masuk. Iya. Iya juga. Iya oke. Mungkin dia buka portalnya sih, mungkin. Aduh, pengalaman buka portal ya. Kenapa lu pernah dibukain mata itunya? Bukan portal rumah. Portal. Jadi Belok. tadi ada lagi nggak, Man? Silakan. Ada poin nomor 3. Teleportnya menurut gua gagal. Scene teleportnya menurut gua gagal. Oh iya. Karena menurut gua kalau misalkan mau, nggak tahu ya intensinya, apakah mau menunjukkan ini teleportasi, kalaupun mau memindahkan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, kayaknya bisa diperhalus di poin itunya sih. Nggak tiba-tiba, oh saya di mana, saya siapa gitu. Iya. Ya itu juga gue note sih. Iya. Kenapa pas lagi mereka bangun itu nggak kerasa kayak pindah ya. Sih. Itunya sih. Mungkin warnanya aja diganti ya, padahal ya diapain gitu ya, mungkin hitam atau putih. Diitemin lah itu, diitemin jadi udah Gelap. full black aja gitu. Terus dikasih stiker. Ya maaf. Oke, notes gue ya. Di body ini menurut gue pertama si Miggy, waktu Miggy-nya jadi Big Show, bingung kan? Dia kan kerasukan, terus berat banget dia. Oh iya. Big Show. Gue bayangin dia botak sih langsung. Iya. Tapi Iya. serem sih. Iya. Diangkat kan sama. Tapi itu realistis banget sih, anjing. Tapi kurang, yang pertama kurang ini, kurang kayak kurang bisa gue percaya pas lagi mereka angkat itu awalnya. Baru pas lagi ke bawah kameranya ya bener kaki kan, minta dibantuin kan, semuanya jadi ngangkat nggak bisa gitu, baru berasa tuh kalau dia berat gitu. Treatmentnya enak sih banget. Cuman logikanya dia bantah sekali. Apa? Jadi kan ini nih aneh logikanya, kalau Miggy punya kekuatan Undertaker, kenapa pas dia mau nyikat si dukun? Undertaker apa Big Show? Jadi kan dia mah double kuat juga. Pas lagi gini tuh kayak matanya mau ke atas gitu, nggak sih, serem. Itu loh maksud gua. Inilah korban-korban WWF ya. Ya kami kan tinggal di masa itu ya, masa iya, kekerasan. Iya. Jadi pas lagi, jadi ada dukun yang mau Menetralkan dia. Gitu. Terus dia mau marah gitu, mau nyikat gitu kan. Siapa? Si Miggy-nya. Terus kan ditahan sama orang-orang, tapi bisa ditahan gitu. Kenapa? Harusnya kan buledrak semua. Ya kan iya. Perbubar. Enggak. Ada. Perbubar sih. Enggak, bubar tuh kata disuruh bubar yang pertama itu. Bukan yang pas masuk. Yang bunyu gitu kan. Itu kan pada Enggak, Nih. ditahan. Ketahan. Oh, itu berarti di kepala gue dong. Ayo siap gitu. Enggak, kayaknya di TV gue kayak gitu deh. Lu beda nih revisi. Kayak beda gua deh. nontonnya. Yang gue kayaknya revisi final. Iya. Yang tadi ini sih emang agak downloadnya juga agak susah. Terus ini sebenarnya film ini tuh harusnya bagus banget menurut gua. Cuma masalahnya tuh dia tuh kurang props. Seperti kayak misalkan waktu dia di dunia hayalnya, apa di dunia lainnya gitu ya. Kenapa nggak dibuat dia waktu si orang yang dapat keris, dapat cincin, itu kenapa nggak bikin tempatnya yang bener-bener bagus gitu, yang bener-bener kayak meyakinkan kalau itu dunia hayalan gitu. Oh iya, ngerti gua. Dia tuh sebenarnya itu tuh kayaknya karena low budget, mereka tuh kayak banyak yang nggak bisa mereka praktikan gitu. Betul. Kayak ya itu antara lain yang portal itu. Sebenarnya mereka bisa harusnya gitu bikin kayak gitu. Jadi transisinya terus habis itu bikin kita realistis kan, tetap realistis dong kalau misalkan masuk dunia hayalan jadinya benar dunia hayalan gitu. Kayak gitu. Kalau masuk dunia hayalan tapi bentuknya kayak dunia nyata, ya jadinya bingung gitu. Iya betul. Sih. Gue setuju. Terus lanjutnya, nah ini nih saatnya saya menyanjung film ini. Baik. Pocongnya
memang. Pocong udah ending dong. Hah? Udah ending dong Pocong. Kan di dunia hayalan yang pertama keluar kan Pocong. Yang mereka di kuburan. Belum ending, itu masih panjang ceritanya. Udah seperti ending loh dari Pocong. Yang nyasar di kuburan. Nyasar di kuburan. Itu Yang masih Pocong panjang. loncat. Masih panjang. Terus kamera ketinggalan kan? Yang ending mah, yang mereka mau shoot mau ngambil si Migi. Ada dance revolution. Oh iya. Nah, kenapa ya gue tuh harus bikin ininya tuh kayak gitu? Kan lu kan pernah Dance Revolution. Semua orang pernah nggak sih? Yang zaman kita lu pernah kan? Udah diam. Saya pernah. Pasti pernah. kayak Anggun. Tapi bener pocongnya tuh serem banget asli. Enggak sih gue. Oh ya? Gue malah berasa seremnya sama si yang nari-nari itu. Itu serem sih. Gue yang serem lagi Keranda sih. Keranda gue serem. Kalau yang nari Karena sih yang gua bawa serem. itu ya, bawa si siapa? Itu kan Dimas. bukan orang. Iya. Keranda. Iya itu serem sih. Iya. Sama ini sih yang gue nggak suka setannya malah yang cewek yang flirting. Cewek yang mengganggu mereka. Itu jadi ada mereka lagi di jalan, mereka tuh harus, gue lupa jelasin. Jadi mereka tuh di dunia hayalan itu atau di dunia maya itu mereka harus ngelewatin melati. Pokoknya tempat jalan yang ada melatinya itu jalan menuju teman mereka. Terus pas lagi di jalan tuh ketemu sama hantu ya gitu ya, atau orang tersesat ya. Belum tahu. Atau jiwa tersesat lah mungkin ya yang flirting orang itu. Ya, Sama aktor yang cowok. Yang cowok ya. Terus dianya mau. Ya iyalah. Dia normal berarti sih. Kan ada Poppy. Cantik mana mau Poppy? Poppy. Iya. Poppy Sofia. Tolong yang aktor itu kan dia aktor padahal katanya. Dia harusnya Nggak, dia tuh kurang aktor ya, jenggotnya jelek. Kenapa ya? rada mamang gitu. Apa lagi di body? Si Cungkring itu tuh kan dia yang megang kameranya. Kenapa dia tuh jarang banget ngebantuin orangnya, malah megang terus megang. Bantu tuh kadang-kadang. Oh dia bantu sih ya. Yang terakhir yang abis dipaksa. Ya dipaksa baru nggak. Bilangnya ini dedikasi kerjaan saya. Bantu dong. Gitu sih. Selainnya sih gue sebenarnya suka sih sama sisanya. Ya decisionnya gue suka sih. Oh jadi gini, wih serem gitu. Seru sih. Ending gimana nih? Endingnya kurang, wih. Kurang ya? Iya, kurang batu-batunya itu ya. Itu juga gue not sih. Yang pas, oh ini ada gempa, kameranya gitu. Iya. Awalnya kayak bener, awalnya. Padahal mah langsung jatuhin aja gitu maksud gue. Bener sih. Kayak langsung ketutup batu tuh suara-suara gitu ya. Iya. Kayaknya lebih serem. Iya sih. Itu doang sih kalau kata gue. Bener. Gue juga setuju tuh. Digituin aja. Terus, ini poin gue ya. Treatment kamera tuh lumayan bikin pusing terus itu di ending-ending tuh. Soalnya yang lari dia udah nggak peduli lagi sama si apa yang direkam ya. Enggak, tapi menurut gue pas. Tapi dapat kaki kan yang dia shoot tuh. Iya, entah apapun lah gitu. Iya. Tapi bener, jadi kita paniknya dapat gitu maksud gue. Meskipun pusing ya. Iya. Nah itu poin pertama. Poin kedua, tapi keren anjing. Terus poin ketiga, Poppy Sofia ya Tuhan titik. Masih kok. Sampai ending. Saya tahu kenapa. Ya? Karena Anda menjadi tahu tato yang belakang. Ya? Ya tapi nggak tahu ya. Bening banget ya itu orang. Kenapa? Tapi dia hebat loh. Itu kan dia panjang kan mungkin ya. Nggak dimati-matiin kan kameranya. Banyak yang kayak gitu. Terus dia nangis gitu sepanjang jalan, terus meyakinkan suara nangisnya. Iya. Itu hebat sih. Oh iya, actingnya sih, gue lupa shout out. Actingnya edan sih. Actingnya bagus. Satu film yang hampir semua pemainnya actingnya edan. Cuman satu, supirnya aja.
Itu doang. Iya. Supir yang pertama kan? Yang pertama ya. Yang bawa mobil Kijang Kapsul yang ada orang yang manggil William Wongso. Oh iya, anjir gue merinding lagi. Bukan yang apa? Cahaya, ada cahaya. Lu inget gak? Terlalu yang mana ya? Mereka nyasar. Hah? Kan 2 mobil nih, mereka mau pulang. Oh iya, Terus di jalan nyasar yang 1 mobil. itu yang gue ceritain kemarin. Iya kan? Itu yang gue ceritain kemarin. Kayak gitu. Kayak gitu. Anjir, serem banget. Tapi lebih gede. Bedanya itu dong. Soalnya jaraknya gue masih lumayan deket. Penasaran ya? Iya. Tidak akan saya ceritakan karena saya sudah merinding sekarang. Cerita hantu. Oke, rating. Kalau saya sih 61. 61. Lain kali coba galang dana biar kita bisa biar lebih bagus. Nah, kalau case-nya ternyata kita bahas sedikit ya. Kalau case-nya ternyata emang gue mau bikin budgetnya segini. Kalau case-nya kayak gitu, menurut gue ini total maksimal sih. Maksimal. Kalau emang kayak gitu ya, kan kita nggak tahu mereka bikinnya gimana. Cuman sayang gitu. Kayak kalau lebih keren teh udah pas sebenarnya. Semuanya udah pas. Kayaknya kalau lebih keren lo nggak nonton sih. Berarti lebih serem aja kalau lebih keren. Kayak paranormal activity gitu ya. Segitu ya. Itu mah serem banget banget. Gua di 8,7. Tinggi. banget. 532. Tinggi. Soalnya ini sih kenapa tinggi tuh gue bener-bener merasa thrilling dari awal. Balik lagi ya, Mbak marah-marah setan, Mbak marah-marah setan. Intinya apa? Mbak itu setan kan? Gue thrilling. Saya shock. Ada yang bilang Mbak itu setan. Definisi Mbak. Jadi kan kayak nggak ada yang bantuin nih film gue nih. Itu nyebelin banget ya itu orang ya. Ya kan kelakuannya setan. Betul, ini film setan. Baik. Setannya tuh bukan merasuki Migi di Mbak sutradara itu. Oke. Tolongin lagi terakhir. Udah gitu aja. Gitu aja deh. Jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa subscribe. Awas kalau enggak. Terus komen. Komen yang baik-baik aja, jangan yang jelek. Kalau yang jelek-jelek kita blok. Kita blok ya. Nanti kita cari caranya gimana caranya. Pasti dapat kita nyari di YouTube. Terus apa lagi? Bunyi Bunyi lonceng. Like. Tadi like udah. Like udah. Subscribe Udah. Ya udah. Dadah. Udah.